warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sini akan membacakan dari tema saya, yaitu al-lugha al-ijtimai atau bahasa sebagai alat pengantar sosial dan komunikasi. Dari ketiga jurnal yang saya kumpulkan, saya akan membacakannya di depan sini. Baiklah, jurnal yang pertama yang saya dapatkan yaitu berjudul Bahasa sebagai Alat Komunikasi, Citra Pikiran dan Kepribadian, karya Romanza tahun 2019 dari jurnal Unip Semiba, yang meringkas yaitu bahasa menurut Pateda merupakan deretan bunyi yang bersistem sebagai alat yang menggantikan individual dalam menyatakan suatu kepada lawan tutur dan akhirnya melahirkan kooperatif di antara penutur dan lawan tutur. Dalam hal ini dapat menjelaskan bahwa bahasa dalam wujud bunyi yang bersistem tersebut memiliki peran pengganti bagi penutur untuk menyatakan gagasannya yang kemudian direspons oleh lawan tutur sehingga terjalin komunikasi yang baik. Jurnal kedua yaitu karya Okarisma Maliani, Irna Nuraini, Sarah Agnia Syahila, yaitu dengan judul Bahasa sebagai Alat Komunikasi Manusia tahun 2022. Yang meringkas yaitu bahasa sebagai sarana komunikasi mempunyai fungsi utama bahasa adalah bahwa komunikasi ialah penyampaian pesan atau makna oleh seseorang kepada orang lain. Keterikatan bahasa dengan manusia menyebabkan bahasa tidak tetap dan selalu berubah seiring berubah kegiatan manusia dalam kehidupannya di masyarakat. Menurut Cair, fungsi bahasa sebagai alat komunikasi manusia mencakup 5 fungsi dasar, yaitu fungsi ekspresi, fungsi informasi, fungsi eksplorasi, fungsi persuasi, dan fungsi entertainment. Jadi, yang pertama, fungsi ekspresi mewadahi konsep bahwa bahasa merupakan media manusia untuk melahirkan ungkapan-ungkapan batin yang ingin disampaikan kepada penutur lain. B. Fungsi informasi adalah fungsi untuk menyampaikan pesan atau amanat kepada orang lain. C. Fungsi eksplorasi adalah penggunaan bahasa untuk menjelaskan suatu hal, perkara, dan keadaan. D. Fungsi persuasi adalah penggunaan bahasa yang bersifat mengajak atau mempengaruhi. Dan terakhir adalah fungsi entertainment, adalah penggunaan bahasa untuk menghibur, menyenangkan, dan memuaskan batin. Kelima fungsi ini dapat mendukung proses pengembangan ilmu pengetahuan, terutama fungsi informasi dan eksplorasi. Yang ketiga yaitu jurnal dengan judul Bahasa sebagai Kontrol Sosial dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara tahun 2019. Yang ringkas yaitu hasil dari observasi ini menunjukkan bahwa seorang dalam lingkungan masyarakat masih banyak yang menyalahgunakan bahasa sebagai alat komunikasi utamanya. Adanya ucapan-ucapan bahasa yang menyakiti orang lain tanpa memikirkan dampak dari apa yang telah diucapkan. Lantaran bahasa yang sifatnya mencaci dan memaki, bahkan menunjukkan rasa benci, seorang tidak bisa mengendalikan emosi. Observasi ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar atau mayoritas masyarakat telah melanggar norma-norma kesopanan dan aturan-aturan yang telah diterapkan dalam suatu masyarakat atau bernegara dalam berucap atau berbahasa. Dampak yang ditimbulkan dari sistem pendidikan yang tidak berorientasi pada pendidikan akhlak dan agama. Bukti bahwa mata pelajaran PPKN dihapus dan diganti jadi PKN. Padahal pendidikan nilai-nilai Pancasila itu sangatlah penting ditanamkan dalam generasi saat ini, karena nilai dalamnya adalah sebagai kontrol sosial dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Observasi ini juga menilai bahwa dengan semakin canggihnya teknologi, terutama dalam bidang informasi dan komunikasi, dan dengan sangat mudahnya untuk diakses oleh berbagai usia, mengibarkan informasi yang tidak terdidik secara mentah-mentah ditelan dan ditiru oleh generasi milenial seperti yang terjadi saat ini. Contoh, agar terlihat keren maka selalu menggunakan bahasa gaul, padahal saat itu ia sudah berbicara dengan orang yang lebih tua. Sekian, terima kasih telah presentasi bacaan dari jurnal-jurnal saya kumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.